Pernah nggak sih kalian ke pasar, tapi lihat harga sayur, buah, atau ikan di penjual harganya nggak beda jauh, atau bahkan sama? Nah, ternyata itu ada hubungannya loh dengan pasar persaingan sempurna. Halo teman-teman, perkenalkan aku Tania Ardin Elisia Purwanto dengan NIM 25023000051 dari Universitas Merdeka Malang jurusan S1 Akuntansi. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna, mulai dari pengertian, ciri-ciri, contoh, dan juga kelebihan serta kekurangannya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung tentang pasar persaingan sempurna, bisa dilihat ya videonya. Kita belajar bareng-bareng dan biar kita makin paham. Jadi langsung aja kita ke videonya. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada pengertian dari Sadono Sukirno. Menurut Sadono Sukirno, pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak sekali penjual dan pembeli. Dalam pasar ini, baik perusahaan maupun konsumen bersifat sebagai pengambil harga atau price taker. Artinya, harga murni ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan di pasar, sehingga pihak individu tidak dapat mempengaruhinya. Selanjutnya adalah pengertian pasar persaingan sempurna menurut Adi Warman A. Karim. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah pasar di mana penjual tidak dapat menentukan harga dan hanya bisa menjual dengan harga yang berlaku di pasar. Pasar persaingan sempurna dalam kondisi yang paling ekstrim ketika penjual sama sekali tidak bisa menentukan harga. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar persaingan sempurna adalah pasar atau struktur pasar dengan banyak sekali penjual dan pembeli, di mana produk yang dijual itu adalah homogen atau serupa, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar dan bukan oleh individu. Mekanisme pasar yang disebutkan di sini adalah interaksi antara permintaan pembeli dan juga penawaran dari penjual. Selanjutnya adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Hal ini akan mempengaruhi pada ciri-ciri yang lainnya. Seperti ciri-ciri yang kedua yaitu price taker. Perusahaan tidak memiliki kekuatan untuk menetapkan harga sendiri karena produk yang dijual adalah identik atau homogen dan jumlahnya sangat banyak. Jadi perusahaan atau produsen mengambil atau menetapkan harga menggunakan harga yang telah disepakati oleh pasar. Harga keseimbangan terbentuk ketika jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Lalu ciri yang ketiga adalah barang atau jasa bersifat homogen. Produk atau jasa bersifat homogen ini barangnya identik, seragam dan tidak dapat dibedakan satu sama lain dari segi kualitas, fitur, maupun karakteristik fisik. Dalam ekonomi, produk ini dianggap sebagai substitusi yang sempurna, di mana pembeli tidak mempedulikan merek atau produsennya, sehingga harga menjadi faktor utama persaingannya. Lalu ciri yang keempat adalah penjual dan pembeli mengetahui kondisi. Kedua belah pihak memiliki informasi yang setara dan transparan mengenai harga, kualitas, dan ketersediaan barang. Hal ini merupakan ciri yang sangat penting dan utama bagi pasar persaingan sempurna. Hal ini digunakan untuk mencegah monopoli dan memastikan transaksi adil dan membuat harga terbentuk murni dari permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir ada free entry dan free exit. Maksudnya di sini adalah kondisi pasar di mana perusahaan atau produsen
dapat dengan bebas masuk dan keluar dari suatu industri tanpa hambatan, seperti regulasi yang ketat, lisensi khusus, atau modal awal yang terlalu besar. Selanjutnya adalah contoh dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada pasar sayur dan buah, lalu yang kedua ada pasar beras. Kedua contoh ini pada dasarnya sama, yaitu menjual barang yang pasti berbentuk homogen, bersifat homogen, dan harganya tidak dapat ditentukan oleh hanya satu penjual saja, jadi ditentukan oleh pasar. Lalu ada pasar hasil perikanan. Pasar hasil perikanan juga sama, penjualan ikan hasil tangkapan nelayan yang sejenis, di mana harga jualnya hampir sama antara satu penjual dan penjual lainnya. Lalu ada pasar jasa profesional. Di sini saya mengambil contoh fotokopian. Kenapa fotokopian termasuk pasar persaingan sempurna? Karena produk dan jasa homogen. Karena hasil cetakan, dokumen, atau pengadaan dari suatu tempat fotokopian secara umum itu sama dengan tempat fotokopian lainnya, baik secara kualitas. Dan tidak ada perbedaan mencolok. Lalu tidak ada hambatan masuk atau free entry dan exit. Ini semua orang bebas dengan mudah membuka usaha fotokopian di mana saja. Lalu penjual dan pembeli sangat banyak. Usaha ini itu menjamur di berbagai tempat, terutama di area perkuliahan atau kampus atau perkantoran. Sehingga pembeli memiliki banyak pilihan dan penjual hanya melayani sebagian kecil dari total permintaan pasar. Lalu selanjutnya adalah kurva dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah kurva permintaan. Kurva permintaan dari suatu perusahaan. Kurvanya di sini adalah berbentuk horizontal atau garis lurus. Yang mana maksudnya di sini adalah mau sebanyak apapun kuantiti atau jumlah barang yang dihasilkan oleh perusahaan atau sesedikit apapun, harganya akan tetap sama. Yani di sini kita memakai contoh Rp3.000 untuk harganya dan kuantitinya adalah 300. Walaupun suatu perusahaan ini membuat atau memproduksi barang dengan kuantiti 400 ataupun 200, harga pasar akan tetap sama, yaitu 200. Lalu yang kedua adalah kurva permintaan pasar. Yang dimaksud pasar di sini adalah kumpulan dari beberapa perusahaan. Kurva pasar di sini yang pertama ada kurva demand yang garis merah. Kurva demand ini bentuknya adalah negatif, yakni dari kiri atas turun ke kanan bawah. Maksudnya di sini yakni adalah ketika suatu perusahaan mengurangi produksinya, maka harganya akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Ketika perusahaan menaikkan produksinya, harga akan menurun. Lalu kurva demand ini atau yang garis merah ini bersinggungan atau berpotongan dengan kurva supply atau penawaran. Dari hasil perpotongan ini terciptalah sebuah titik, yakni titik pertemuan yang disebut key equilibrium atau titik keseimbangan, yakni jumlah barang yang dijual dalam pasar pada titik keseimbangan sama dengan permintaan dari si pembelinya nih. Hasil perpotongan itu akan menghasilkan P equilibrium atau price, jadi harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual pada pasar persaingan sempurna. Selanjutnya adalah kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, konsumen memiliki banyak pilihan produsen. Karena pembeli memiliki kebebasan dan kuasa penuh untuk membandingkan harga, kualitas, serta layanan dari banyaknya penyedia. Hal ini mendorong persaingan yang sehat di mana produsen berlomba-lomba untuk memberikan penawaran terbaik agar produknya dipilih oleh konsumen. Lalu, kelebihan kedua adalah keuntungan konsumen maksimal. Hal ini dikarenakan harga barang itu ditentukan atau mengikuti harga pasar yang disepakati.
jadi cenderung murah dan stabil, sehingga jumlah barang yang tersedia melimpah akibat persaingan antar produksi juga yang ketat. Dan yang terakhir adalah transparansi tinggi. Seperti yang telah saya jelaskan pada ciri-ciri tadi, bahwa kedua belah pihak, produsen atau perusahaan, memiliki informasi yang sama juga dengan pembeli. Jadi tidak ada hal yang ditutupi, jadi semua orang memiliki akses terhadap informasi harga, kualitas, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah minim inovasi. Minim inovasi yang dimaksud di sini adalah karena barang dari produsen A dan produsen B itu secara fungsi dan bentuk itu persis sama. Jadi, jika salah satu perusahaan berinovasi secara drastis, mungkin produknya tidak lagi diterima sebagai barang standar di pasar tersebut. Lalu, pendukung atau hal-hal yang membuat minim inovasi yang kedua adalah teknologi yang mudah ditiru. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam struktur pasar ini tidak ada rahasia, di mana informasi itu sangat transparan. Jadi jika suatu produsen telah berinovasi, bisa saja produsen lainnya itu meniru hal yang sama tanpa perlu mengeluarkan biaya riset. Dan yang ketiga adalah keuntungan sangat tipis. Ini juga berhubungan dengan kekurangan pasar persaingan sempurna yang ketiga, yaitu keuntungan produsen kecil. Karena banyaknya penjual dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar murni, bukan produsen, keuntungan yang didapat oleh perusahaan itu biasanya pas-pasan atau keuntungan normal untuk jangka panjang. Akibatnya, perusahaan tidak memiliki dana cadangan untuk membiayai research and development. Lalu kekurangan pasar persaingan sempurna yang terakhir adalah pilihan konsumen yang terbatas. Pilihan konsumen yang terbatas dalam pasar persaingan sempurna berarti konsumen tidak dihadapkan pada variasi produk yang beragam. Hal ini disebabkan oleh sifat barang yang homogen. Dari penjelasan saya tadi di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dianggap paling ideal dalam teori ekonomi, karena memiliki banyak penjual dan juga pembeli, dan harga ditentukan oleh pasar. Barang yang dijual juga bersifat homogen, dan informasinya adalah terbuka. Pasar ini memberikan banyak keuntungan bagi konsumen, karena harga menjadi lebih murah dan persaingannya lebih sehat. Namun, pasar ini juga memiliki kekurangan, terutama bagi produsen karena keuntungan yang diperoleh relatif kecil, dan inovasi menjadi kurang berkembang. Sekian penjelasan dari saya mengenai pasar persaingan sempurna. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman dalam memahami konsep pasar persaingan sempurna dengan lebih mudah. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!